Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun perkenalkan nama saya Resi Apriani dengan NPM 25230310007 dari PIPS Angkatan 2025. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pembelajaran IPS di era new normal dan pembentukan SDM unggul Indonesia 2045. Transformasi pendidikan merupakan kunci utama dalam menghadapi dinamika global dan juga mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul. Pembelajaran IPS sendiri memiliki peran yang krusial dalam membentuk karakter dan juga wawasan kebangsaan di era new normal ini, khususnya dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Era new normal, tantangan dan peluang pembelajaran IPS. Yang pertama, transformasi pembelajaran. Pandemi COVID-19 sendiri secara drastis mengubah lanskap pendidikan, memaksa adaptasi model pembelajaran daring dan juga hybrid. Perubahan ini menuntut adaptasi cepat dari seluruh elemen ekosistem pendidikan. Lalu, guru melek digital. Para guru dituntut untuk menjadi fasilitator digital yang kompeten, penguasaan TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge menjadi esensial untuk mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam pembelajaran IPS. Lalu adanya desakan kompetensi digital. Nah, meskipun ada kemajuan teknologi, namun sekitar 60% guru di Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam teknologi informasi dan juga komunikasi. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi digital guru adalah prioritas mendesak untuk memastikan pembelajaran yang adaptif dan juga inklusif. Transformasi pendidikan abad 21 untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul. Adanya keterampilan abad 21, yaitu pendidikan di abad 21 menekankan pada pengembangan keterampilan esensial seperti berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan juga penguatan karakter. Lalu adanya bonus demografi dan kurikulum yang adaptif. Selanjutnya, Society 5.0 dan pendidikan vokasi keterampilan masa depan. Yang pertama, adanya integrasi teknologi. Pendidikan vokasi harus mengintegrasikan artificial intelligence atau IE, Internet of Things atau IoT, dan teknologi digital lainnya. Nah, ini penting untuk mempersiapkan SDM menghadapi revolusi industri 4.0 dan juga Society 5.0. Lalu yang kedua ada soft dan digital skill. Pembelajaran IPS perlu mengembangkan soft skill seperti komunikasi dan juga adaptabilitas, lalu serta digital skill yang relevan dengan kebutuhan pasar global. Lalu yang ketiga adanya pembelajaran inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek, lalu pemecahan masalah atau problem solving yang dianggap sangat efektif. Digitalisasi guru dan pembelajaran IPS di era new normal. Guru sebagai fasilitator digital dalam era digital sendiri, peran guru berkembang menjadi fasilitator pembelajaran yang mahir menggunakan teknologi. Penguasaan TPACK menjadi landasan utama untuk pembelajaran yang efektif dan juga relevan. Lalu ada akselerasi e-learning, di mana pengalaman selama pandemi kemarin telah mempercepat adaptasi e-learning dan berbagai platform digital lainnya. Nah, ini membuka gerbang menuju metode pembelajaran yang tentunya lebih fleksibel dan juga interaktif. Lalu tantangan masa depannya, tantangan utamanya adalah menjaga momentum ini pasca pandemi. Penting untuk mengembangkan metode mana yang tepat digunakan dalam pembelajaran. Lalu yang selanjutnya, visi Indonesia Emas 2045, SDM unggul sebagai pilar utama. Visi Indonesia Emas tahun 2045 tidak hanya sekedar impian, melainkan tujuan nyata yang didukung oleh strategi yang konkret. Salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM-nya. IPS tentunya memiliki peran vital dalam pencapaian visi ini. Yang pertama, Human Capital Index, di mana target ambisius untuk meningkatkan Human Capital Index dari 0,54 pada tahun 2023 menjadi 0,75 pada tahun 2045, menjadi tolak ukur kualitas SDM Indonesia. Lalu yang kedua, SDM produktif dan juga inovatif. SDM unggul dicirikan oleh produktivitas yang tinggi, kemampuan berinovasi, dan juga daya saing yang kuat di tingkat global.
Lalu yang ketiga, peran IPS, pendidikan IPS berkontribusi besar dalam membentuk wawasan kebangsaan, lalu kepemimpinan berempati, dan juga pola pikir kewirausahaan yang diperlukan untuk SDM unggul. Lalu studi kasus mengenai inovasi pendidikan dan kepemimpinan berempati. Nah, pendidikan IPS modern tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga aplikasi nyata yang mendorong inovasi dan juga empati. Nah, berikut contohnya mengenai robot restorasi terumbu karang, lalu proyek pembangunan rumah. Yang selanjutnya peta jalan pendidikan Indonesia 2025 sampai dengan 2045. Yang pertama, akses merata, perluas infrastruktur dan juga beasiswa. Yang kedua, penguatan STEM, kurikulum dan laboratorium modern. Lalu adanya keterampilan lunak, yaitu pelatihan komunikasi dan juga kepemimpinan. Lalu adanya kolaborasi sektoral, kemitraan pemerintah, swasta, dan juga akademik. Nah, apa saja sih tantangan dan strategi implementasi pembelajaran IPS di era new normal? Yang pertama, mengatasi kesenjangan digital. Penting untuk menjembatani kesenjangan akses dan kompetensi digital antara guru, siswa, dan juga orang tua. Lalu adanya mendorong inovasi berbasis karakter. Jadi, mengembangkan inovasi pembelajaran yang tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga memperkuat pembangunan karakter siswa. Lalu yang ketiga, memanfaatkan platform digital. Mengoptimalkan penggunaan platform digital untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang tentunya interaktif, kolaboratif, dan juga partisipatif sesuai dengan semangat era new normal. Lalu yang keempat, memperkuat literasi digital, meningkatkan literasi digital, dan kemampuan berpikir sistematik siswa IPS agar mereka mampu menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan juga beradaptasi dengan perubahan teknologi. Menuju SDM Unggul Indonesia 2045, peran pembelajaran IPS. Yang pertama, fondasi warga negara kritis. Pembelajaran IPS membentuk warga negara yang kritis, kreatif, dan juga memiliki daya saing global. Lalu yang kedua, inovasi dan adaptasi guru. Guru dan sekolah harus terus berinovasi dan adaptif terhadap perubahan teknologi dan sosial yang terjadi. Lalu yang ketiga, mewujudkan generasi emas. Melalui kolaborasi dan juga komitmen bersama, kita dapat mewujudkan generasi emas Indonesia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter kuat dan siap menjadi pemimpin masa depan. Eh, Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran IPS di era new normal dan pembentukan SDM unggul Indonesia. Semoga materi yang dapat saya sampaikan bisa menjadi suatu bahan referensi bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun.